di tengah-tengah panjenengan dalam kondisi sihat walafiat pada detik ini. Salat serta salam senantiasa kita haturkan menuju junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkannya syafaatnya semuanya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya juga langsung pada pokok masalah aja ya, jadi enggak, karena waktu kita juga terbatas. Jadi kehadiran saya ke sini itu seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi itu. Jadi kami di Cina sana itu punya pemetaan istilahnya. Sekolah-sekolah yang sudah tersosialisasi, yang belum gitu itu dilihat semuanya. Nah, padahal tidak semua sekolah yang mengadakan sosialisasi itu katakanlah semacam melaporkan balik ke dinas ya, ke kami. Jadi kalau kami pembinanya kan kami tahu. Jadi ini kalau di sekolah kami itu ada yang saya bina itu semuanya ada 23 lembaga, negerinya 13, swastanya 10 itu. Untuk negeri itu memang mayoritas sudah mengadakan semacam workshop yang notabene itu proposal dan itu ke dinas. Nah yang belum itu ada beberapa itu memang mereka memang punya planning sendiri-sendiri ya. Seperti ada yang misalnya Pak saya nggak mengadakan workshop langsung 3 hari atau 4 hari, saya hari ini sempatnya sehari, nanti jarak berapa disambung sehari lagi, kapan disambung lagi begitu. Jadi itu polanya sendiri-sendiri. Ada yang Pak saya ingin mengadakan workshop intern saja, jadi saya tidak mengundang siapa-siapa kecuali dengan guru-guru, karena banyak guru yang sudah paham itu. Jadi mereka tuh modelnya adalah tutorial teman sebaya itu. Jadi dengan guru-guru yang mengerti langsung mengimbaskan kepada. Jadi caranya memang macam-macam. Jadi Senin yang lalu Bapak dan Ibu saya diminta laporan mengenai itu. Nah, saya yang merasa belum pernah secara spesifik menyiapkan untuk itu hanya di sini. Makanya saya angan-angan kapan ya saya kasih pertanyaan itu. Ini baru kemarin Pak ya, saya memberitahu. Ya, jadi baru saya dapat bisa memberitahu. Jadi intinya Bapak dan Ibu sesuai dengan kemarin Bapak Ibu waktu launching kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sudah mengikuti di YouTube ya? Iya, di YouTube. Ada yang ngikuti di YouTube. Nah, Bapak dan Ibu itu informasi, pokoknya ada informasi baru apapun, pintunya di sini itu ada di Bumi Gani. Karena yang ada di grup ini saya Bumi Gani. Jadi semua saya ada di sana. Jadi termasuk pemberitaan itu. Jadi intinya gini Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang sudah di launching perkembangan terkini itu. Memang kita mau tidak mau itu harus nanti itu harus menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka itu. Nah ini saya perjelas, ini saya tadi juga ngomong sama Mas Sugeng. Jadi sebenarnya namanya apa tuh? Kurikulum prototipe, apa kurikulum sekolah penggerak, apa kurikulum 2022, apa kurikulum Merdeka. Nah, ternyata perkembangan terakhir akan dinamakan kurikulum Merdeka. Padahal Januari yang lalu itu namanya nanti akan ditetapkan namanya kurikulum 2022 gitu. Nah, jadi perkembangan itu cepatnya seperti itu Pak Bu. Jadi kita kalau tidak mengerti yang di bawah itu mesti tanya-tanya. Sana itu katanya kurikulum sekolah penggerak apa? Iya. Lah kurikulum prototipe yang mana? Ya itu. 22 ya itu. Merdeka ya itu. Nah, jadi jadinya kode. Jadi satu barang itu jenenge masih ide pokok Pak, jadi itu masih memungkinkan. Jangan-jangan nanti setelah ini namanya berubah, sangat mungkin. Jadi sekarang itu perubahan demikian cepat. Jadi, nah itu Pak Bu ya. Terus sebenarnya ngapain sih kok kita begitu getol ingin merubah kurikulum ini?
kalau menurut paparannya ini, jadi saya mengulang saja ini akan kita bahas. Barangkali Bapak Ibu guru juga ada yang belum mengerti ini tentang Merdeka Belajar ini. Tapi sebenarnya yang saya ingin kepada Bapak dan Ibu nanti ada di sini ini, ada di kelasnya, artinya Bapak Ibu sudah eksen di kelasnya itu syarat pokoknya itu seperti apa sih atas semua perubahan tadi itu. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mencermati ulang ini tayangannya Pak Menteri yang waktu di YouTube itu ya. Jadi intinya kan gini Pak Bu, yang namanya kebijakan tentang Merdeka Belajar itu mulai tahun 2020 sampai sekarang itu sudah ada 15 episode. Bahkan kemarin episode ke-16 itu sudah kebijakan episode ke-16 sudah dilansing. Nah, jadi ini kita akan spesifik tentang episode 15, yaitu tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini Bapak Ibu walaupun belum menerapkan kurikulum itu, Bapak Ibu harus sudah sedikit memahami atau sedikit mengerti tentang itu. Karena walaupun Bapak Ibu kurikulumnya nanti masih 13, Pak Bu mengajar dengan cara ini pun boleh Pak Bu. Mencari bahan di platform itu boleh. Nanti Bapak Ibu hari ini nanti langsung bisa kok mencoba membuka itu bersama saya nanti. Bapak Ibu kan bawa semua tuh. Saya yakin HP-nya juga besar-besar loh itu. Dia juga habis. RAM-nya juga nanti dibuka untuk membuka bisanya. Episode 1 itu yang jenengan itu ada 4 ya. 1 tentang penghapusan ujian nasional diganti dengan ANIK itu. Terus RPP yang sederhana itu aduh. Ya, terus sistem zonasi. Terus yang keempat saya akan lupa. Jadi ada 4 yang pokok yang kita membawa dampak kita adalah tentang PPDB sistem zonasi itu. Kemudian tentang penghapusan ujian nasional diganti dengan ini. Terus yang ketiga yang saya ingat adalah tentang RPP yang disederhanakan itu. Nah, jadi kalau nggak keliru saya di pembinaannya kapan itu saya ketemu Bapak Ibu semua sudah sedikit berbicara mengenai itu. Dan yang terakhir yang saya sampaikan saat itu adalah menjadi tayangan pertama nanti di materi yang kedua nanti. Terus itu intinya gini Bapak dan Ibu. Ternyata efek pandemi ini membawa perubahan yang sangat luar biasa pada hasil belajarnya anak-anak. Yang sangat terasa dari diri kita, anak itu perilakunya, karakternya itu koyo-koyo itu hilang. Jadi ketemu sekolah. Iya, saya di sekolah sama. Saya kan juga kepala sekolah, jadi saya ngerti anak-anak. Jadi kemarin siapa itu guru-guru itu kalau ketemu mesti cerita larisan ini jangan masalah buatan diduga ini kalau pandai orang tahun dia kode karo umbar-umbaran kan orang ketemu sama dewe. Dan di rumah pengawasan orang tua sangat longgar ya. Jadi ini Bapak dan Ibu kalau kita melihat dari tahun ke tahun ini sebenarnya pembelajaran kita itu tidak makin membaik, Pak, tapi makin memburuk. Coba ini lihat grafik itu ya, grafik itu kita ini kondisi terbaik menurut ukuran tingkat literasinya anak yang di Bermal di desa itu ternyata tahun 2009 Bapak dan Ibu membaca itu tentang bahasa itu. Berarti kurikulum sebelum 13 itu malah lebih bagus daripada kurikulum yang 2013, apalagi sekarang kena pandemi ini. Jadi ternyata rata-rata prestasi kita dalam literasi atau membaca itu sekarang ini kita pada titik terburuk karena itu kembali seperti prestasi tahun 2000, tahun 18 kemarin sebelum pandemi itu. Berarti kita ketika menggunakan kurikulum 2013 itu prestasi kita itu anjlok gitu ya. Terus untuk matematika itu
terbaik itu tahun 2015. Tahun 2015 Bapak Ibu itu diukur, maksud saya hasil tahun 2015 itu diukur tahun 2013. Berarti juga kembali ke hasil kurikulum sebelum 2013. Nah, ini yang bagus. Ini adalah trennya sains. Jadi kalau kita itu kepada anak-anak itu yang ditagihkan di SKL kita itu hanya baru 2 saja tentang literasi itu. Literasi membaca dan literasi berhitung. Literasi pengetahuan dasar belum ditanyakan, Pak. Kita belum. Apalagi literasi sosial dan literasi sebagai warga negara yang baik itu kita belum sama sekali ke sana. Jadi kalau negara-negara di OECD itu rata-rata sudah 4 literasi, kita baru mencoba 2 literasi. Mencoba 2 literasi itu tantangannya seperti ini loh, Pak. Jadi ini ya memang kita sangat ketinggalan sekali ketika kita mengajar itu harus berlari seperti ini. Dan literasi sains itu setelah dicobakan di sampelnya itu 2 kota besar itu di Jogja dan di Jakarta. Ini yang hasilnya. Kita ternyata di tahun 2018 pun hasilnya itu menurun. Yang tertinggi itu di tahun 2015. Yang notabene diukur, diteskan kepada siswa itu tahun 2013. Artinya sebetulnya kurikulum 2013 itu yang secara konsep bagus, penerapannya tidak bagus. Masih bagusan tahun 2000. Sebelum tahun 2013, kurikulum tahun berapa? Tahun 2006 ya? Ya, itu mulai bagus. Terus ini Bapak dan Ibu, kondisi pada saat pandemi ya, pada saat pandemi. Ini sampelnya itu adalah siswa SD di 7 kabupaten kota 4 provinsi. Jadi kalau kita bandingkan tentang literasi itu sebelum tahun 1920 itu hasilnya anak, kemampuan literasinya anak itu adalah untuk literasi membaca, artinya literasi numerasi itu sama-sama literasinya bagus sebetulnya. Yang satu itu kalau diperpanjang membaca, menulis dasar, dan literasi berhitung atau matematika, numerasi itu. Ternyata dalam 5 bulan setelah anak-anak itu minus setelah sudah 1 tahun mengalami pandemi itu tingkat literatnya anak itu turun drastis. Jadi kalau diasumsikan sama dengan anak 6 bulan atau 5 bulan nggak sekolah sama sekali. Jadi yang namanya learning loss itu seperti itu. Anak-anak pokoknya pada karo cara sekolah setengah tahun nggak sekolah. Nah, jadi itu untuk apalagi ini yang paling parah itu di literasi membaca, Pak. Literasi membaca itu bukan salah kita, Pak. Salahnya keadaan, salahnya sistem. Ya kita punya peran yang menyumbang itu karena mungkin cara kita mengajarkan yang kurang tepat itu saja. Tapi karena ini semuanya adalah karena sistem. Ini sekarang dibandingkan ketika sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum khusus, Pak. Kan kemarin setelah kita mengalami setahun pandemi itu, kemudian sekolah-sekolah akan ditawarkan kurikulum khusus kan? Kurikulum yang disederhanakan loh, kurikulum darurat itu. Ya memang saya mohon maaf, kita itu menghadapi kesombongan diri kita sendiri. Karena ketidakmengertian kita. Bapak Ibu, ketika saya sosialisasi mengenai pentingnya kurikulum darurat itu, mohon maaf Pak Sugiyani, tidak semua MGMP itu menyambut. Mereka masih kurikulum darurat, bahan ini kursa inti sing diajarkan. Si akeh kurikulum 2013, makanya kan banyak